Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam tasliman katsiran katsiran. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati innal fasada ummati falahu ajrun mi'ati syahid. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menjalankan salat subuh secara berjamaah. Salat subuh berjamaah itu nilai ganjaran pahalanya itu sama dengan salat-salat sepanjang malam. Bahkan salat-salatnya saja, salat-salat sebelum subuh, rakaataini qoblal fajr khairum min dunya wa 2 rakaat salat sebelum fajar, sebelum subuh, itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Seandainya secara zohir dinampakkan kaum ini kalau dikasih cash gitu ya, hadiahnya dikasih cash langsung, ini nggak muat rumah kita terlalu kecil, bumi ini terlalu kecil. Sedangkan janji Allah dan Rasulnya itu khairun minad dunya wa fiha, lebih benar daripada dunia dan seluruh isinya. Tapi hal-hal seperti ini diperlukan keyakinan, diperlukan keimanan. Tidak bisa serta-merta bisa percaya, bisa yakin kalau tidak diperlukan, tidak ada upaya untuk meyakini atau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ini mansyarabnya, ini biasa mansyarab jarang dipakai. Dan yang dipakai yang utamanya. Jadi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kutipan hadis yang sangat panjang yang ditulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Abu Semarkandi. Kurang lebih satu hadis yang berkaitan dengan sholat. Man hafazul ala sholat, barang siapa yang senantiasa menjaga sholatnya, akramuhullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya bi khomsih sholat, dengan 5 keistimewaan. Jadi yang menjaga sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya dengan 5 perkara, 5 kemuliaan. Yang pertama, yarfa'u anhu diqal is, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kesempitan hidupnya, dijauhkan dari kesempitan hidup. Jadi Nabi SAW berikan contoh. Jadi dikisahkan ketika setiap Nabi menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap perkara, maka yang pertama beliau lakukan adalah sholat. Dan ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadilah pertolongan Allah melalui sabar dan sholat. Bahkan ada dikisahkan, jadi ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang ke rumah, tanya ke istrinya, wahai istri, apakah ada makanan? Maka kata istrinya, tidak ada. Maka Sayyidina itu berwudu, kemudian pergi ke masjid dan sholat hajat di masjid.
Sholat hajat di masjid, setelah sholat hajat kembali ke rumah. Tanya lagi ke istrinya, wahai istriku, apakah sudah ada makanan? Belum ada makanan. Maka dikisahkan, itu katanya saudara sampai 3 kali sholat hajat ke masjid, bolak-balik wudu lagi, kemudian ke masjid sholat hajat sampai 3 kali. Maka sampai ketiga kali itu nanya ke istrinya, apakah ada makanan? Tidak ada, katanya makanan. Maka dengan tiba-tiba jadi gilingan gandum itu berputar sendiri, kemudian mengeluarkan gandum. Maka karena gandum ini keluar terus, bahkan ditampung itu pakai wadah, pakai karung, sampai semua wadah itu penuh. Kemudian penasaran Sayyidina Ali, ini gandumnya dari mana? Tanya, dibuka tutup corongnya itu, corong gilingan itu dibuka, itu berhenti, putaran gandumnya berhenti, putaran gilingannya berhenti. Maka itu dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika saya ke rumah tidak ada makanan, kemudian saya sholat hajat ke masjid sampai 3 kali. Sebenarnya tidak ada juga makanan, tapi tiba-tiba gilingan gandum itu berputar dan mengeluarkan gandum. Setelah saya penuhi wadah-wadah itu, kemudian saya buka tutup corong gandum itu putaran gandumnya berhenti, putaran gilingannya berhenti. Maka diceritakan, wahai Ali, seandainya kamu tidak buka corongnya itu, katanya, seandainya kamu tidak buka itu tutup corongnya, kamu tidak buka, kamu tidak lihat, maka itu akan berputar sampai hari kiamat. Itu begitu luar biasa. Jadi Allah berikan kemudahan, sehingga kata Nabi, wasta'in bis-sabri was-shalah, tidaklah bertolak dengan sabar dan sholat itu, dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Ketika menghadapi setiap masalah, maka beliau itu sholat hajat dulu. Beliau sholat dulu, memohon kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Dan ada seorang sahabat ketika dalam perjalanan, kemudian dia dirampok. Ada yang rampok. Jadi memang ada 2 jalan pilihan. Ada yang jalan yang aman tapi jauh berputar. Ada jalan yang simpel tapi jalan yang singkat, jalan yang pendek, tapi sering ada perampok. Dan perampok itu bukan hanya rampok barang saja, tapi setiap orang yang dirampok itu orangnya dibunuh. Barangnya diambil, orang yang punyanya itu dibunuh. Maka ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dia melewati itu, kemudian dia dirampok. Maka dia dirampok, diambil semua hartanya. Maka kata si perampok ini, dia tidak dibebaskan, dia juga ditahan, dia akan dibunuh. Maka dia minta izin, sebelum kamu membunuh aku, izinkan aku sholat 2 rakaat saja. Maka kata perampok itu, setiap yang harus begitu juga permintaannya, ya silakan kamu sholat. Maka ketika dia sholat hajat minta tolong kepada Allah, maka dia lupa dia mau baca surat apa setelah baca surah Al-Fatihah. Maka ada satu ayat dalam Al-Quran. Jadi kira-kira pengertiannya adalah begini, hanya engkau lah yang menjaga, gitu. Jadi di pengertian dalam ayat itu, engkau lah yang menjaga di dalam ayat itu. Maka begitu selesai sholat itu, maka tiba-tiba si perampok ini ada yang nombak dari belakang. Ada yang nombak dari belakang dan perampok itu meninggal dunia, mati. Setelah ini selesai sholat, maka ditanya, kamu siapa? Akulah yang diutus oleh Allah untuk menjaga ayat yang kamu baca tadi. Ayat yang kamu baca tadi, akulah diutus oleh Allah untuk menjaga ayat yang kamu baca tadi. Dan yang perampok itu terbunuh. Jadi itulah beberapa kisah ketika begitu pentingnya kita sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Yang tadi adalah tentang sholat hajat. Kemudian yang kedua, ini yang dari 5 di antaranya. Yang kedua adalah wazabil qabri, akan dijauhkan dari siksa kubur orang yang jaga sholat. Siksa kubur ini perkara yang dahsyat. Jadi bukan perkara yang main-main. Luar biasa siksa kubur itu. Jadi orang yang selamat dari siksa kubur ya selamat sampai akhirat. Bahkan Sayyidina Utsman radhiyallahu an
Jadi ketika di dalam taklim baginda Nabi diceritakan tentang azab neraka, biasa-biasa saja. Dia tidak menangis, dan ketika diceritakan tentang alam kubur menangis. Maka ada di antara sahabatnya bertanya, wahai Utsman, kenapa engkau ketika diceritakan tentang azab neraka kamu biasa-biasa saja, tapi ketika diceritakan tentang alam kubur kamu menangis? Maka Sayyidina Mas mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, alam barzakh atau alam kubur itulah persinggahan pertama menuju akhirat. Kalau kita selamat di alam kubur maka selamat sampai akhirat. Tapi kalau kita bermasalah di alam kubur maka kita akan bermasalah sampai akhirat. Akan bermasalah sampai akhirat. Jadi kalau yang menjaga sholat, hafal sholat, ini dijauhkan daripada azab kubur. Dan orang yang tidak sholat ini azab kuburnya luar biasa. Azab kuburnya ini luar biasa. Orang yang melalaikan sholat itu, jadi ada disebutkan seekor ular yang namanya sejarah akor itu panjangnya 1 bulan perjalanan. Panjang ularnya itu 1 bulan perjalanan. Dan kukunya itu 70 hasta panjangnya. Kukunya 70 hasta. Dan setiap hari dia menyiksa orang yang melalaikan sholat di alam kubur. Terus begitu. Tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Dahsyat sekali, luar biasa. Maka orang-orang di alam kubur itu, orang yang mendapatkan siksaan itu ingin dikeluarkan dari kubur. Tapi amanahnya tidak bisa kembali lagi ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farjina na'udzubika mukidun. Ya Allah, aku di alam kubur ini aku sudah yakin, aku iman sekarang. Aku ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Inna mungkin hari ini aku sudah beriman. Ya imannya di alam kubur percuma. Yang diminta kita imannya di sini. Kalau kata Ustaz Nasrullah kan, kalau yang itu sudah nampak, iman tidak diperlukan lagi. Ya, di alam kubur sudah nampak. Yang baik dulu itu diceritakan di dunia sudah nampak di alam kubur, nggak perlu lagi iman. Jadi kita mau nangis tanah, mau nangis darah juga di alam kubur, nggak akan kembali ke dunia. Tidak akan dikembalikan lagi. Sudah cukup waktunya kita dikasih kesempatan. Kemudian yang ketiga, wa yutihillahu kitabahu biyaminih. Kita akan diberikan catatan amal nanti di yaumul kiamah melalui tangan kanan. Biyaminih, dengan tangan kanan. Ini merupakan keistimewaan. Jadi tanda-tanda baik, tanda-tanda kalau di hari kiamat nanti kita diberikan catatan amal melalui tangan kanan, ya pertamanya itu adalah satu yang baik. Kita tidak akan mendapatkan kesulitan karena nanti ada orang yang diberikan catatan amal melalui tangan kiri. Ada yang juga yang dipukulkan dari belakangnya. Wa amman utiya kitabahu wara'a zuhri. Dan barang siapa yang mendapatkan catatan amalnya melalui belakangnya, fasaufa yuhas fa'amman utiya kitabahu wara'a zuhri wa yastal sa'ira, maka dia akan mendapatkan siksa, mendapatkan syair. Jadi ya beban yang berat. Dia mendapatkan masalah-masalah yang besar. Kemudian begitu juga dengan mendapatkan catatan amal melalui tangan kiri. Yang baik itu nanti ketika dia hari kiamat dia akan mendapatkan catatan amalnya melalui tangan kanan. Wa yutihillahu kitabahu biyamihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan mendapatkan hisab yang ringan. Nggak banyak hisabnya kalau di catatan amalnya dengan tangan kanan. Tapi kalau wasimalihi dengan mendapatkan catatan amal dengan tangan kirinya, ini banyak ditanya. Banyak ditanya nanti. Yang keempat, kemuliaan yang keempat, wa yamuru ala sirati kal barq. Jadi dia akan melintasi titian sirat itu
bagaikan kilat. Jadi titian sirat ini banyak sekali diceritakan, dikisahkan, bahkan disampaikan para alim ulama. Ini berbagai macam perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan jarak titian sirat itu 300 tahun perjalanan. Ada yang menyatakan 100 tahun perjalanan. Ada yang menyatakan 50.000 tahun perjalanan. Ada yang menyatakan 1.500 tahun perjalanan. Tapi dari sekian kisah-kisah itu, sekian literatur itu sebenarnya tidak bertentangan. Ternyata itu berhubungan dengan amalan kita. Jadi jaraknya perjalanan itu berhubungan dengan amalan manusia itu sendiri. Ternyata orang yang senantiasa jaga sholat bukan hitungan tahun, bukan hitungan ribuan, tapi hitungannya kalbarko, bagaikan kilat. Maka kita sering pada mendengarkan istilah burak itu kilat artinya. Jadi makanya ketika dulu pernah ada juga pesawat burak, itu diambilnya dari kata kilat. Jadi wayamur ala sirati kalbarko, dia akan melintasi tiang sirat bagaikan kilat. Orang yang menjaga salat itu melintasi itu bagaikan kilat. Nah, orang yang mendapatkan masalah nanti itulah jalan terakhir menuju surga, itu adalah titian sirat. Setelah kita dihisab, setelah manusia ini berkumpul di padang mahsyar, dihitung amal-amal segala macam, penentuan terakhirnya itu adalah titian sirat. Titian sirat. Di sirat ini maka manusia akan berjalan bagaimana dengan amalnya. Di titian sirat ini, Bapak yang mulia, ini ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat, seandainya ada bayi yang baru lahir ke dunia, kemudian dia jatuh dari titian sirat masuk ke dalam neraka, itu jaraknya 70 tahun. Jadi istilahnya dia baru bayi, kemudian dia masuk dalam jurang neraka, itu sampai jadi aki-aki katanya, sampai jadi kakek-kakek. Ini yang menyebabkan sehingga Nabi SAW beruban memikirkan umatnya bagaimana agar selamat di titian sirat. Sampai mulai beruban Nabi itu SAW ketika menceritakan kepada sahabat mengenai titian sirat, memikirkan bagaimana supaya umatnya selamat, bagaimana tidak akan tersangkut di titian sirat. Begitu perjalanan yang sangat berat. Kalau almarhum Jinun Yamjad mengatakan, dan pasti beliau punya literatur, titian sirat itu bagaikan mata pedang, lebih tajam dari mata pedang, seperti rambut dibelah 7. Coba satu rambut dibelah 7, begitulah tajamnya titian sirat. Maka setiap orang akan melangkah, akan berjalan di situ menurut amal-amalannya. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang bergelantungan katanya. Ada yang bergelantungan di titian sirat itu. Tapi kita dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'ala shalah, barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, wa yamuru 'ala sirati kal barq, dia akan melintasi titian sirat bagaikan kilat. Luar biasa. Dan perlu usaha. Jadi ya, kita berusaha sebaik mungkin kita menjaga salat kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Dia akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Ya tentu semua kita mengharapkan, setiap hamba-hamba yang beriman mengharapkan agar kita masuk surga tanpa dihisab. Kebahagiaan yang luar biasa, masuk surga tanpa dihisab. Kita masuk
disambut oleh para malaikat, "Assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun." Selamat atas kalian semuanya, silakan masuk ke dalam dan bersenang-senang saja kalian. Nikmatnya luar biasa. Nikmat surga itu tidak bisa dipikirkan oleh akal pikiran kita. Tidak bisa kita merasakan oleh perasaan jiwa kita. Tidak terbayang oleh pandangan mata kita. Itu nikmatnya tidak bisa dipikirkan hari ini. Luar biasa. Yang tidak bisa dipikirkan hari ini, mau pikirkan itu tidak bisa. Tidak akan terbersit oleh pikiran manusia. Itu yang akan dijanjikan nanti. Dan nikmat yang terbesar nanti di alam di akhirat, di surga nanti itu, biliqa'i Rabbi, akan berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hijab. Ada hijab. Dan hijab ini dibuka nanti di surga nanti, agar hamba-hamba yang beriman yang ingin berjumpa dengan Allah itu bisa melihat langsung bagaimana kemuliaan dan kebesaran keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan ketika setiap hamba yang beriman itu berjumpa dengan Allah, itu berjumpa dengan Allah nanti di surga, 40 tahun itu matanya tidak berkedip melihat wajah Allah yang sangat indah. 40 tahun tidak berkedip, saking indahnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam itu di Bukit Tur ingin berjumpa dengan Allah, ingin melihat wajah Allah. Allah sudah kasih tahu, kamu tidak bisa melihatku, belum waktunya. Tapi Nabi Musa ingin melihat, sehingga pingsan beberapa kali tidak bisa melihat. Jadi memang belum waktunya, belum saatnya. Bahkan sampai baginda Nabi SAW ketika Mi'raj itu berhadapan dengan Allah, itu tidak dapat melihat wajah Allah, hanya bisa melihat cahaya. Dan Rasulullah pun pingsan dengan melihat cahaya itu, melihat cahaya Allah. Jadi nur, hanya melihat nur Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala masih dihijab. Bahkan dalam keterangan hadis ada mengatakan itu hijabnya Allah itu 70.000. Kalau sana Nasrani mengatakan 70. Tapi kalau di yang lain itu ada 70.000 hijab. 70. Nah ini satu-satu dibuka satu-satu, sampai setiap hamba-hamba yang beriman bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keindahan yang luar biasa. Dan keistimewaan para ahli surga ini mendapatkan azwajul mutahharah. Dia akan mendapatkan pasangan-pasangannya yang suci. Pasangan-pasangan yang suci. Maka ada perempuan protes, kalau laki-laki, kalau perempuan dapatnya apa? Kalau perempuan itu dia senangnya dengan harta benda, maka Allah berikan berlian, intan permata. Itu perhiasannya surga itu berlian dan intan permata. Semuanya dari emas, dari berlian-berlian. Di surga itu tidak ada barang-barang rongsokan. Tidak ada. Jadi semuanya itu, bahkan kalau ada dulu Kiai almarhum Kiai Hujairah, yang beliau mengatakan, seandainya ada yang paling indah sekarang di dunia yang diperebutkan adalah semua manusia, kemudian dipajang di surga ini jadi norak, katanya tidak ada harganya. Jadi norak, jadi bahan rongsokan gitu. Tidak ada nilai di akhirat, tidak ada nilai di surga. Kalau hari ini ada yang paling indah di dunia ini diperebutkan oleh seluruh manusia, dipajang di surga ini jadi norak, tidak ada nilai. Jadi ya, itulah keindahannya yang tidak bisa dibayangkan oleh akal pikiran kita. Tidak bisa bagaimana membayang mata kita melihat bayang, tidak bisa. Nanti tinggal beramal saja, laksanakan saja apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya melalui perintah-perintah agama. Nanti kita akan menikmati di hari kemudian. Itu saja yang dapat
telah disampaikan mudah-mudahan berguna dan bermanfaat dan kita tingkatkan amal ibadah kita. Maka mungkin bapak-bapak ada yang memberikan masukan dan yang memberikan tambahan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.